Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, tentunya informasi yang diberikan oleh Sabo yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi saat pertemuan Reverie kepada Ivankov dan Monkey D. Dragon memberikan sebuah petunjuk besar akan seperti apa alur cerita One Piece ke depannya. Ya, seperti yang kita tahu, menurut Sabo, organisasi Revolutionary Army telah berhasil menyatakan perang terhadap pemerintah dunia dengan cara membakar simbol Tenryubito yang ada di Mary Joyce. Jelas apa yang dilakukan oleh Sabo ini telah memancing pergerakan dari 9 kesatria suci yang kemungkinan besar akan menjadi lawan utama dari organisasi Revolutionary Army untuk menghancurkan pemerintah dunia. Lalu kemudian di sisi lain kelanjutan petualangan kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Egghead pun tentunya tidak bisa kita lupakan begitu saja. Terakhir, mereka diperlihatkan pada manga One Piece chapter 1079 ketika Vega Pangyok memerintahkan para Serapim untuk segera menghabisi semua orang yang ada di Pulau Egghead. Tentu saja, ini menjadi sebuah ancaman yang sangat nyata bagi kelompok bajak laut topi jerami untuk segera menghabisi para Serapim. Karena seperti yang kita tahu, Dr. Vegapunk yang saat ini sudah tidak berdaya, tidak mampu memerintahkan para Serapim dari kejauhan. Ditambah lagi Vegapunk Yok sepertinya tidak main-main untuk segera menghabisi Dr. Vegapunk. Di sisi lain, belum lagi ancaman dari pihak pemerintah dunia yang telah tiba di dekat perairan Pulau Egghead dengan membawa banyak armada kapal perang mereka. Lalu kemudian kita juga tidak bisa melupakan pergerakan dari salah satu kapal milik bajak laut Kurohige yang juga telah tiba di dekat perairan Pulau Egghead. Yap, tentu saja Kurohige yang telah berhasil mengalahkan kelompok bajak laut Hati menjadi sebuah petunjuk besar jika kelompok bajak laut Kurohige sudah dapat dipastikan akan menjadi lawan dari kelompok bajak laut topi jerami untuk memperebutkan harta karun One Piece. Namun yang menarik di sini adalah konflik yang terjadi di Pulau Beehive antara organisasi SWORD dan kelompok bajak laut Kurohige sedikit menghambat pergerakan yang dilakukan oleh kelompok bajak laut Kurohige yang datang ke Pulau Egghead. Ya, bagaimana tidak, apabila kita analisa lagi, hanya ada satu pilihan bagi Kurohige jika ingin semua rencananya berjalan dengan lancar, yaitu kembali ke Pulau Beehive dan bertarung melawan Monkey D. Gap. Jelas jika nantinya Kurohige dan kelompok bajak lautnya berhasil mengalahkan Monkey D. Gap, atau setidaknya berhasil membuat pasukan SWORD mundur, maka hanya tinggal masalah waktu saja bagi kelompok bajak laut Kurohige untuk terlibat dalam konflik yang terjadi di Pulau Egghead. Lalu akan seperti apa kelanjutan keseruan petualangan kelompok bajak laut topi jerami pada manga One Piece chapter 1084? Dan apakah kelompok bajak laut Kurohige akan terlibat dalam pertempuran yang terjadi di Pulau Egghead? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali pada manga One Piece chapter 1082. Ketika kelompok bajak laut Kurohige menyampaikan tujuannya kepada mantan Admiral Aoki Zikuzan bahwa dirinya ingin menjadikan Pulau Beehive sebagai sebuah negara atau kerajaan bajak laut yang diakui oleh pihak pemerintah dunia. Itu sebabnya Kurohige menculik Kapten Koby untuk dijadikan alat negosiasi dengan pihak pemerintah dunia. Namun apa yang dilakukan oleh Kurohige ini justru dianggap sebagai sebuah kesalahan oleh Kuzan, karena menurut Kuzan, Koby adalah anggota SWORD. Jadi, pihak pemerintah dunia ataupun pihak angkatan laut sudah dapat dipastikan mereka tidak peduli dengan keselamatan Kapten Koby. Dari sinilah Kurohige yang sadar bahwa kedatangan Monkey D. Gap atau salah satu Gorosei yang datang ke Pulau Egghead menjadi sebuah kesempatan emas bagi kelompok bajak laut Kurohige untuk menjadikan mereka sebagai alat negosiasi. Itu sebabnya ini juga bisa menjadi sebuah alasan kenapa kelompok bajak laut Kurohige datang ke Pulau Egghead. Ya, mereka sadar bahwa salah satu anggota Gorosei akan terlibat penyerangan ke Pulau Egghead. Jadi sampai di sini apa kalian semua bisa membayangkan jika kelompok bajak laut Kurohige berhasil menculik salah satu anggota Gorosei, maka tujuan Kurohige akan segera tercapai.
Di sisi lain, tentu saja konflik yang terjadi di dalam Pulau Egghead pun tidak bisa kita lupakan begitu saja. Ya, bagaimana tidak, kelompok bajak laut topi jerami sampai saat ini masih kesulitan untuk mengalahkan para Seraphim. Padahal kita semua tahu bagaimana peningkatan kekuatan yang didapatkan oleh beberapa anggota kelompok bajak laut topi jerami. Artinya, pasukan militer yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk ini benar-benar menjadi sebuah ancaman yang sangat nyata bagi pihak tertentu yang menentang pemerintah dunia. Selain itu, diperlihatkannya Admiral Kizaru yang akan ikut serta dalam konflik yang terjadi di Pulau Egghead pun semakin membuat situasi di Pulau Egghead bertambah kacau. Karena seperti yang kita tahu bahwa Admiral yang satu ini memang cukup unik dan tidak kenal ampun untuk menghabisi siapapun yang dia anggap sebagai musuh. Namun di sisi lain hal ini juga bisa menjadi sebuah ajang balas dendam bagi kelompok bajak laut topi jerami untuk mengalahkan Admiral Kizaru, terutama bagi Zoro yang pernah dipermalukan oleh Kizaru ketika di Sabaody dulu. Tetapi kita juga tidak bisa meragukan kekuatan dari seorang Admiral Kizaru. Jelas Kizaru yang mengetahui bahwa saat ini Luffy adalah seorang Yonko pastinya juga tidak akan menganggap remeh Luffy, sama seperti halnya ketika di Sabaody dulu. Artinya bukan hal yang tidak mungkin Kizaru akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk melawan Luffy di Pulau Egghead. Dengan kata lain, Kizaru akan mengeluarkan kemampuan awakening dari kekuatan buah iblisnya. Nah, perlu diingat, bukan hal yang tidak mungkin jika kekuatan buah iblis Kizaru pun sudah berada di titik awakening. Ya, hal ini sudah dibuktikan dengan sangat jelas oleh dua mantan admiral lainnya, yaitu Sakazuki Akainu dan Aoki Zikuzan. Dan mimin rasa level kekuatan Admiral Kizaru pun tidak berbeda jauh dengan Sakazuki Akainu ataupun mantan Admiral Aoki Zikuzan. Apalagi buah iblis mereka pun sama-sama berjenis buah iblis Logia. Ya, meskipun kita semua belum diperlihatkan seperti apa kekuatan awakening dari buah iblis Pika Pika no Mi, namun yang jelas jika kekuatan awakening dari buah iblis yang dimiliki oleh Sakazuki Akainu ataupun Aoki Zikuzan bisa berefek dan mempengaruhi lingkungan di sekitar Pulau Pang Hazard sampai mengerikan seperti itu, maka sudah seharusnya awakening buah iblis Pika Pika no Mi akan sedahsyat awakening dari buah iblis Magu Magu no Mi dan juga Hihi no Mi. Jadi sampai di sini apa kalian semua bisa membayangkan jika Kizaru akan membuat lingkungan di sekitarnya menjadi cahaya dan mampu menciptakan berbagai serangan yang sangat mematikan? Bukan hanya menciptakan serangan yang dahsyat, tentunya dengan kekuatan awakening ini, Kizaru mampu bergerak lebih cepat atau mungkin bisa menteleport dirinya dengan lingkup jangkauan dari efek awakening buah iblisnya. Dan mimin rasa inilah momen yang sangat tepat bagi Zoro untuk membalaskan dendamnya kepada Admiral Kizaru, sekaligus menjadi ajang pembuktian apakah kekuatan iblis Asura milik Zoro yang lebih kuat atau kekuatan awakening dari buah iblis Pika Pika no Mi milik Admiral Kizaru. Yap, coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai prediksi manga One Piece chapter 1054. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.